Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Jemaat Tuhan GKI Klasi Solo dan simpatisan dimanapun berada. Jumpa dengan saya Pendeta C.L. Sutrisno dari GKI Kabangan. Mari saudaraku, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada Bina Iman pagi ini, kita memohon berkat Tuhan dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, dan pada saat ini kami datang dengan segala kerenahan hati, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kudus, dan kekal, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 28 ayatnya yang ke-9. Hanya satu ayat saja yang akan saya bacakan untuk kita demikian. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hendak merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema Nabi yang diutus Tuhan. Kalau berbicara nabi adalah seorang penyampai, pembawa berita yang tentunya berasal dari Tuhan, dan apa yang disampaikan juga pasti akan tergenapi, terbukti. Jadi apa yang tidak disampaikan itu kelak tidak terbukti, berarti itu bukan seorang nabi utusan Tuhan. Mungkin apa yang dikatakan itu adalah kehendaknya sendiri atau pikirannya sendiri. Demikian pula kalau kita menyamakan seorang nabi pada saat ini, ya sama dengan seorang pengkhotbah, pembawa firman Tuhan dan sebagainya, di mana apa yang disampaikan perlu kita kritisi, perlu kita simak dengan seksama, supaya apa yang disampaikan kita tidak menerima begitu saja. Tetapi kita juga harus kritis, barangkali atau apa yang disampaikannya itu kurang tepat, tidak benar. Artinya apa? Ukurannya ya firman Tuhan, Alkitab, ukurannya Alkitab ini. Sehingga apa yang disampaikan perlu kita perhatikan, kita seksama untuk cermati. Apa yang disampaikan itu firman Tuhan atau bukan, apa itu kehendak ataupun pendapat diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti bahwa berbicara tentang baptisan, kita mengimani bahwa Tuhan tidak pernah menentukan cara untuk seseorang yang diselamatkan ketika baptis dengan cara tertentu. Tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan seperti itu. Semua apa yang dipahami berdasarkan pengetahuan, pemahaman manusiawi, yang bisa saja pemahaman seorang hamba Tuhan, pemahaman seorang penyampai firman Tuhan atau pengkhotbah itu terbatas atau kurang tepat, sehingga merasa diri paling benar dan ujung-ujungnya menyalahkan atau tidak menganggap pemahaman dari gereja lain menjadi sebuah kebenaran, dan ujung-ujungnya saling menghakimi. Mari kita menjadi umat yang cerdas, tidak mudah untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan begitu saja, supaya kita tidak terjebak pada pemahaman yang sempit, pemahaman yang keliru, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, gereja yang sempurna. Ingat, tidak ada satupun gereja yang sempurna. Kita semua adalah tubuh Kristus yang memiliki kelemahan, yang memiliki kekurangan.
hendaknya kita tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyalahkan, tidak merasa diri paling benar. Biar semuanya penghakiman itu ada di tangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang agung. Apa toh yang menjadi pertanda bahwa apa yang kita dengar itu adalah kehendak Tuhan, apa yang disampaikan seseorang adalah kehendak Tuhan? Tentu yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan tersebut, bukannya merasakan resah, merasakan gelisah dan cemas, tetapi yang mendatangkan damai sejahtera itu juga akan diuji oleh waktu. Apakah pendapat orang itu benar, apa yang disampaikan itu firman Tuhan, atau itu pendapat pribadi. Seperti halnya ada seorang hamba Tuhan yang berani mengatakan dengan tegas dan jelas kapan akan datangnya hari kiamat. Atau ada pendeta hamba Tuhan yang menyalahkan cara baptis gereja lain, menganggap diri baptisan kelompoknya, denominasinya yang paling benar, sehingga tidak menganggap baptisan dari gereja lain. Mari kita bersama-sama merenungkan, benarkah sikap demikian itu? Mari kita mengedepankan kebersamaan yang mendatangkan damai sejahtera, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ketika menegur Nabi Hananya yang dengan sombong, yang dengan pedenya mengatakan bahwa dia akan melumpuhkan, dia akan mengalahkan Raja Nebukadnezar dalam waktu 2 tahun. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya dalam perjalanan bangsa Israel berada di pembuangan di Babel itu tidak sebentar, tidak hanya cukup 2 tahun, teruji oleh waktu. Pada akhirnya adalah 70 tahun mereka baru bisa keluar dari tanah perbudakan di Babel itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga dengan hikmat Tuhan, kita juga perlu kritis supaya kita tidak terjebak pada pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk tetap setia, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang kita dengarkan semakin menguatkan iman kita. Apa yang benar kita pakai dan kita terapkan, apa yang tidak benar ya bisa dan bahkan harus kita kesampingkan, supaya kita semuanya boleh merasakan damai sejahtera. Yang menjadi panutan bagi kita adalah firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus makin tumbuh di dalam iman, dan juga yang mengajarkan kami untuk kritis, mendengarkan, memahami, merenungkan firman yang kami dengarkan atau apapun yang kami pelajari, bahkan supaya kami semakin diberkati oleh Tuhan, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan kami permuliakan, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, juga perbuatan kami. Kami memohon berkat penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.